ketika aku bertemu. Membagi dia, petugas Foxinger di petugas Houston. Jangan bicara saat saya sedang bicara, Pak. Itulah ketegangan di dalam ruang sidang di mana mantan polisi Kelsey Fitzsimmons sedang diadili karena mengarahkan pistol ke salah satu rekannya sendiri, petugas Patrick Noonan, yang akhirnya menembaknya setelah dia mengatakan bahwa Kelsey menarik pelatuknya. Persidangan ini semakin memanas dan banyak orang mengikuti setiap perkembangan. Kita akan membahas beberapa momen terbesar sejauh ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, kita sering membicarakan tentang bahaya di luar sana. Bagaimana dengan ini? Bagaimana jika orang asing mengetahui dan menggunakan apapun tentang kehidupan pribadi Anda? Cukup menakutkan, bukan? Data pribadi Anda seperti nama, nomor telepon, dan alamat tersebar di internet. Karena itu, saya ingin pengikut Sidebar menjaga keamanan data online. Incogni, sponsor kami, dapat membantu. Mereka melacak postingan lama dan situs yang membocorkan info Anda, lalu meminta penghapusan. Saya sendiri terkejut. Database berisi semua info saya dan Incogni mulai menghapusnya dalam beberapa hari. Pengaturannya mudah, cukup buat akun, lalu Incogni yang mengurus. Fitur penghapusan di paket Unlimited terbaru memungkinkan Anda mengirim tautan untuk langsung diselidiki dan dihapus oleh ahli privasi mereka. Jadi jika Anda peduli dengan keamanan, ambil kembali privasi Anda dengan Incogni. Kunjungi incogni.com/sidebar. Gunakan kode sidebar untuk mendapatkan diskon 60% pada paket tahunan. Ini persidangan baru di Massachusetts yang kami ikuti dan sudah menarik perhatian. Suasananya juga makin memanas. Kasus ini mendapat perhatian sebesar kasus Karen Reed, melibatkan polisi, tunangannya, perintah larangan mendekat, dan penembakan di rumahnya sendiri. Kita membahas Kelsey Fitzsimmons. Dia kepolisian Andover yang sedang tidak bertugas saat 3 rekannya datang menyampaikan surat perintah larangan mendekat yang diajukan tunangannya. Dia kini mengambil hak asuh putra mereka yang berusia 4 bulan. Apa yang terjadi selanjutnya setelah para petugas itu datang? Itulah yang sekarang menjadi inti dari kasus ini. Itu pertanyaannya. Fitzsimmons kini diadili atas tuduhan penyerangan dengan senjata berbahaya. Sekarang, jaksa penuntut mengatakan bahwa dia mengarahkan senjata dinasnya ke salah satu petugas dan menarik pelatuknya. Itulah tuduhannya. Pihak pembela mengatakan, tunggu dulu, dia sama sekali tidak pernah mengarahkan senjata itu kepadanya, dan dia hanya mencoba melakukan sesuatu yang lain dengan senjata itu. Tanpa kamera tubuh, hanya ada 2 orang di ruang sidang, Kelsey Fitzsimmons dan rekannya Patrick Noonan yang diduga menembaknya. Noonan bersaksi di kursi saksi dan menggambarkan momen yang sangat menegangkan saat semua itu, menurutnya, terjadi. Dia kembali membawa pistol, mengarahkannya ke saya, lalu menarik pelatuk. Saya berteriak memanggil namanya, terkejut karena dia sudah lebih dulu mengincar saya. Kini tersedia rekaman pengawasan dari dalam rumah. Dan saya akan bilang rekaman itu menangkap sesuatu yang sangat penting. Ini dari ruang bawah tanah. Lihat di sana, Justin Eileen, itu tunangan Kelsey sedang bergerak mengumpulkan barang-barang. Dan sekarang, perhatikan ini. Kepalanya langsung menengadah. Dia menjatuhkan apa yang sedang dipegangnya. Beberapa detik kemudian dia berlari keluar dari ruang bawah tanah, melewati garasi keluar dari rumah. Apapun yang baru saja terjadi di lantai atas, sepertinya dia mendengarnya. Dan video ini adalah yang paling mendekati garis waktu dari momen-momen terakhir itu. Noonan kembali duduk sebagai saksi pagi ini. Dan jalur pertanyaan dari pihak pembela bertumpu pada gagasan bahwa Noonan tidak menilai ancaman dengan tenang, melainkan dia panik. Dia melihat pistol, bereaksi, lalu menyesuaikan cerita untuk membenarkan tindakannya. Pengacara pembela tim Brattle langsung menyoroti gagasan itu saat pemeriksaan silang, membuat suasana cepat tegang. Saat saya bertemu dengan para petugas. Lakukan penahanan paksa padanya. Petugas. Mengurung dia. Jangan bicara saat saya bicara, Pak. Jangan berdebat bolak-balik. Cukup ajukan pertanyaan padanya. Tunggu untuk menjawab sampai dia selesai. Jadi jika Anda baru dalam kasus ini, beginilah keadaannya. Pada hari Senin 30 Juni 2025, 3 petugas North Andover pergi ke rumah Kelsey Fitzsimmons untuk mengantarkan surat perintah perlindungan. Tunangannya Justin juga mengajukan surat pada hari yang sama karena khawatir pada putra mereka yang berusia 4 bulan akibat pesan-pesan mengganggu dari Kelsey dan perilaku Kelsey yang makin mengkhawatirkan menjelang akhir pekan sebelum kejadian ini. Petugas datang untuk mengamankan anak itu dan menyita senjata api. Namun apa yang awalnya seharusnya menjadi tugas rutin dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang tidak diduga siapapun.
Jaksa James Gubatos memaparkan kasus dari pihak penuntut dalam pernyataan pembukaannya. Dan secara singkat, intinya adalah Kelsey Fitzsimmons mengarahkan senjata dinasnya ke sesama petugas dan menarik pelatuknya. Nona Fitzsimmons datang ke pintu sambil menggendong anaknya yang berusia 4 bulan. Mereka masuk ke dalam rumah. Mereka menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi, bahwa ada perintah perlindungan, bahwa akan ada sidang pada tanggal 14 Juli, di mana dia bisa menceritakan versinya. Dia memberitahu petugas bahwa dia tahu cara kerjanya. Mereka lalu menanyakan lokasi senjata apinya. Dan dia berbohong kepada mereka. Dan dia memberitahu mereka bahwa senjata itu ada di ruang bawah tanah. Dia berlutut. Dia sedang mengumpulkan barang-barang. Dia menyadari pada suatu saat bahwa sikapnya berubah. Dia menjadi kesal. Pada saat itu, dia menerjang ke kanan, Maju dan ke kanan. Dan dia tidak bisa melihat apa yang diambil, tapi dia mengambil sebuah senjata api. Ternyata itu adalah senjata dinasnya. Dia kembali. Dia mengangkatnya. Sebelum petugas Nunan bisa melakukan apapun, dia menarik pelatuknya, mengarahkannya ke wajahnya, dan senjatanya bergerak ke kiri. Petugas Maaf, senjatanya tidak meletus. Senjatanya belum meletus. Jadi dia melakukan apa yang disebut petugas sebagai attack rack. Dia memegang senjata di tangannya. Dia mengeluarkan magazin dan mencoba untuk mengokang senjatanya. Dia gagal di percobaan pertama. Petugas Nunan masih berbicara, memohon, dan mencoba menenangkan. Kelsey, jangan lakukan itu. Dia melakukannya lagi, mengokang senjatanya. Saat dia mengambil senjata, mengangkat senjata, petugas Neonan menembak. Dia menembak 2 kali. Pengacara Timothy Brattle menyatakan di pengadilan bahwa bukti akan menunjukkan Kelsey Fitzsimmons tidak pernah mengarahkan senjata ke Nunan. Kelsey, jangan. Kelsey, jangan. Kamu tidak akan bilang begitu. Saat kamu menatap ujung pistol yang diarahkan padamu. Kamu bilang itu ke orang yang menempelkan pistol ke kepalanya sendiri. Pada tanggal 30 Juni 2025, seluruh dunia Nona Fitzsimmons runtuh. Dunianya hancur ketika tunangannya, Justin Elaine, mendapatkan surat perintah larangan mendekat tanpa sepengetahuannya dengan tuduhan yang tidak pernah diuji atau dibantah di pengadilan probate Essex. Pada pukul 4.30 sore, dia mengambil hak asuh anaknya yang berusia 4 bulan. Bukti menunjukkan Kelsey tak pernah menodongkan pistol padanya. Dan bahwa ini adalah kesalahan, kebingungan sesaat, reaksi otomatis. Seseorang melihat pistol lalu menembak. Masalahnya, saya sudah bilang sebelumnya, tidak ada kamera tubuh untuk memastikan kebenarannya. Itu jelas akan sangat membantu. Sekarang, ada hal lain yang penting. Kelsey Fitzsimmons melepaskan haknya untuk diadili oleh juri. Itu berarti tidak ada juri dalam kasus ini, hanya satu orang saja. Ini adalah sidang hakim tunggal. Hakim Jeffrey Karp yang menentukan nasibnya. Banyak alasan orang melakukannya. Terkadang mereka berpikir jika ini adalah masalah hukum yang rumit, mungkin lebih baik hakim yang memutuskan daripada juri yang Anda tahu bisa terpengaruh oleh emosi. Mungkin mereka juga tidak terlalu paham hukum, jadi Anda tidak punya 12 orang di bangku juri. Ingat, para saksi ini tidak berbicara kepada juri. Salah satu saksi terpenting adalah petugas Patrick Noonan, pria yang menarik pelatuk. Noonan bersaksi bahwa dia bertugas di kepolisian North Andover selama bertahun-tahun, anggota tim SWAT, instruktur senjata api, dan terlatih menembak di bawah tekanan. Ini seseorang yang seharusnya tidak panik atau menembak sembarangan di bawah tekanan. Jadi dengan kata lain, ketika para petugas mencari seseorang untuk menyampaikan surat perintah larangan mendekat ini, Noonan mengklaim bahwa dia dipilih karena pengalamannya dan karena dia tetap tenang di bawah tekanan. Pada 30 Juni, Noonan dan 2 petugas ke rumah Kelsey Fitzsimmons. Mereka mengetuk, Kelsey membukakan pintu sambil menggendong putranya yang berusia 4 bulan.
Mereka menjelaskan soal surat perintah larangan mendekat. Mereka memberitahu akan mengambil hak asuh bayinya dan menyita senjata apinya. Ia memberitahu senjata ada di ruang bawah tanah. Namun saat menyusuri rumah, Noonan menyadari sesuatu. Saya melihat sabuk dinasnya di sofa, jadi saya pergi dan memeriksanya. Tidak ada senjata api di sana. Saya melihat kotak senjata di atas perapian. Saya membukanya dan tidak ada senjata di dalamnya. Kelsey memberitahu lagi, senjatanya di ruang bawah tanah. Ia juga bertanya, bolehkah mengambil barang untuk bayinya. Noonan mengatakan ia telah menyerahkan bayinya padanya. Dia mengambil barang anak mereka, lalu kembali dan menyerahkan bayi itu kepada saya. Dia menangis keras. Saya mencoba menenangkannya saat dia memberi botol susu pada saya, lalu saya coba menyuapinya. Tapi saya pikir itu tidak terlalu nyaman. Saya mengenakan rompi pembawa Albert dengan semua perlengkapan di depan, jadi agak sulit menggendongnya. Noonan bersaksi bahwa dia menyerahkan bayi itu ke petugas lain. Kelsey ingin naik untuk mengemasi pakaian putranya. Noonan dan petugas lain mengikuti, sementara dia tetap di tangga. Dia masuk ke kamar tidur dan tampaknya mengawasinya dari pintu. Dia berlutut satu kaki saat membungkus pakaian, lalu mendorong kaki kirinya dan melompat ke belakang kusen pintu, ke kiri saya dan kanan dia. Dia kembali membawa pistol, mengarahkannya ke saya, lalu menarik pelatuknya. Bisakah Anda menggambarkan atau menunjukkan kepada kami bagaimana dia melakukannya? Ya, saat dia muncul dari balik kusen itu, pistolnya langsung berbunyi klik. Kemana arahnya? Ke wajah saya. Setelah bunyi klik, apa yang terjadi? Saya berteriak memanggil namanya. Saya benar-benar terkejut. Dia sudah menodong saya lebih dulu. Jadi pistolnya tidak meletus. Noonan membersihkan macetnya dengan tape rack dan berteriak agar dia berhenti. Saya mengeluarkan senjata. Dia mundur dan melakukan tape rack. Pada dasarnya, ketika kamu melakukan tape rack, itu berarti pistolmu mengalami gangguan. Saat menetuk magazin, pastikan sudah terpasang benar di rumah magazin, lalu tarik upper receiver atau slide-nya. Dia melakukannya 2 kali. Jadi pertama kali dia melakukannya, itu seperti gerakan lambat. Aku bisa melihat tangannya meluncur dari atas receiver. Dia mulai bergerak mengelilingi tempat tidur, dan dia mulai melakukan tape rack lagi. Dan aku berteriak padanya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia berhasil memasukkan peluru ke dalam kamar peluru, lengan kanannya mulai terangkat dan aku menembak 2 kali dengan cepat. Jadi setelah tembakan itu, Noonan mengatakan bahwa dia dan petugas lainnya segera bergegas membantunya, dan dia ingat dia mengucapkan satu kata. Kami langsung beri pertolongan pertama. Ada apa? Menekan luka untuk melihat apakah ada luka tembus, dan memang ada. Kami mencoba menghentikan pendarahannya. Letnan atau petugas Letnan Houston berlari naik ke atas membawa kotak P3K. Letnan Dali mulai membalut luka-lukanya dengan kain kasa. Petugas KOR masuk ruangan, lalu saya memerintahkannya mengamankan senjata itu. Apakah Anda mendengar terdakwa mengatakan sesuatu setelah itu? Dia berada di lantai. Sakit. Aku bilang, tetap bernapas. Kamu harus tetap hidup demi bayimu. Oke, lalu kamu kembali ke pemeriksaan silang, dan Timothy Brettel terus menekan soal penembakan. Di pengadilan, Noonan mengatakan dia menembak 2 kali secara beruntun, tapi pengacara pembela ini menunjukkan bahwa pernyataan awalnya kepada polisi mungkin menyampaikan versi yang sangat berbeda. Kamu mendapat telepon dari siapa? Petugas Houston. Dan tentang apa telepon itu? Itu pertanyaan berikutnya. Jawabanmu adalah, dia menanyakan, apakah Letnan Daly sudah menghubungi saya? Saya bilang tidak. Petugas Houston berkata, bisakah kamu menemui saya di CCC, sekolah dasar kecil di belakang sekolah Atkinson? Dia bilang kami harus menyampaikan surat-surat resmi ke petugas Kelsey. Saya bilang, oke, bagus. Lalu saya pergi ke lokasi itu dan bertemu dengannya. Benar kan? Dan kamu tahu dokumen itu adalah surat larangan mendekat. Kelsey untuk menyerahkan bayinya, menyerahkan senjatanya, kehilangan pekerjaannya, diajukan oleh tunangannya, benar?
Saya tidak tahu apa saja isi surat larangan mendekat saat itu. Kapan Anda tahu soal pekerjaan di sini? Sejauh yang berkaitan dengan surat larangan mendekat, Sejauh pekerjaan yang akan Anda lakukan di rumah Kelsey. pekerjaan apa? Penyampaian surat larangan mendekat, mengambil bayi, mencari senjata. Saat aku bertemu bagian yang menanganinya, Membatasi geraknya. menempatkannya dalam tahanan. Jangan bicara saat saya bicara, Pak. Fox. Jangan berdebat, langsung ajukan pertanyaanmu dan tunggu sampai dia selesai sebelum menjawab. Jika bisa diulangi, terima kasih. Tentu. Tadi kamu tanya pekerjaannya apa. Jadi saran saya adalah tugasnya menyerahkan surat perintah larangan mendekat, pergi menjemput bayi, dan mencari senjata. Kamu sempat berpikir untuk mengepungnya dan menangkapnya. Kamu juga sempat berpikir untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Tugas itu? Waktu aku bertemu dengan petugas Houston di belakang CCC. Saat itu, kamu sudah tahu yang akan dihadapi, kan? Setelah dia menjelaskan apa yang terjadi, kami cukup terkejut. Dalam semua pernyataan yang sudah kamu buat sebelum berada di sini kemarin dan hari ini, kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu cukup terkejut tentang apapun, bukan? Tidak, saya tidak ingat. Kamu tidak terkejut. Kamu menganggap ini seperti video game, bukan? Tidak. Mari kita bicara tentang kamar tidur dan tembakan yang kamu lepaskan. Di pengadilan, kamu menyatakan tembakan itu dilepaskan secara beruntun. Secara beruntun ya, oke. Dan seperti suara duar-duar. Ya, oke. Tidak, tapi itu bukan yang kamu bilang ke polisi negara bagian, kan? Itu 8 bulan yang lalu, sekitar waktu itu. Saya tidak ingat. Saya bilang saya mungkin menembak 2 kali. Anda bicara ke polisi negara bagian bahwa Anda menarik pelatuknya. Ini adalah 1232 dalam rekaman audio. Anda memberitahu polisi bahwa Anda hanya menarik pelatuk sekali dan mengucapkan kata sekali. Anda bilang, saya terus memberi perintah. Kemudian Anda berkata, saya menembak lagi. Itu adalah skenario yang benar-benar berbeda dari 2 tembakan secara beruntun, bukan? Sejauh menyangkut kerangka waktu, saya sedang berusaha untuk mengingat kejadian itu sebaik mungkin. Jadi bisa dibilang bahwa bicara saat itu berarti tepat setelah kejadian dan sekarang Anda di pengadilan. Kedua pernyataan itu tak mungkin benar, kan? Maafkan saya. Pernyataannya, akan saya ulangi. Pernyataan yang Anda katakan di pengadilan ini bahwa Anda melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Ya. Pada 3 Juli, Anda bilang 1 tembakan, memberi beberapa perintah, lalu tembakan lagi. Kedua hal itu tidak mungkin sama-sama benar, kan? Itu bisa saja benar. Itu bisa saja benar. Ya. Jadi beruntun, lalu apa? Kamu bicara sangat cepat sebelum tembakan kedua? Oh, aku diberi perintah, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ya, itu bukan yang kamu katakan. Kamu bilang, kamu menarik pelatuk sekali. Aku terus memerintah dan menarik pelatuk lagi. Ya. JD. Itu 2 pernyataan berbeda ya? Tidak. Oke. Pengacara pembela lalu membahas momen sebelum penembakan, menunjukkan Kelsey mencoba mengajak Noonan keluar ruangan, terus memberinya barang dan memintanya membawanya ke bawah. Pembela menyatakan itu bukan perilaku orang yang hendak menyerang, melainkan orang yang mencoba mengeluarkan petugas dari ruangan. Saat Anda di lantai atas dengan Kelsey, dia selalu memberimu barang dan memintamu membawanya ke bawah, kan? Itu benar. Dan dia juga melakukan itu dengan Houston, kan? Ya. Jadi bisa dibilang dia berusaha menjauhkanmu darinya, kan?
Aku tak tahu pikirannya, tapi aku tak akan meninggalkannya sendiri. Baiklah, biar aku ajukan pertanyaan yang lebih baik. Akibatnya, jika membawa barang ke bawah, kamu akan meninggalkannya. Ya, itu benar. Oke. Itu tidak konsisten dengan dia mencoba membunuhmu, kan? Dia justru mencoba menyingkirkanmu. Bisakah kamu mengajukan pertanyaan itu lagi? Fakta bahwa dia mencoba menyingkirkanmu dari area di mana pistolnya berada tidak konsisten dengan dia mencoba membunuhmu, kan? Pada saat itu, tidak. Pengacara pembela menyoroti detail mencolok. Noonan, veteran selama 20 tahun dan instruktur senjata api yang mendapat pelatihan SWAT, meleset dari jarak dekat. Pihak pembela mengatakan itu bukanlah ciri seorang profesional yang tenang, terkendali, dan penuh perhitungan. Mereka mengatakan itu adalah bukti kepanikan. Jadi Anda adalah seorang petugas SWAT yang sangat terlatih. Ya? Ya. Kamu instruktur senjata api. Tidak. Kamu seorang instruktur patroli yang melatih petugas lain di lapangan, benar? Petugas pelatih lapangan. Petugas pelatih lapangan. Ya, terima kasih. Anda sudah melakukan ini 25 tahun. Tidak. 20 tahun. Sekitar itu ya. Jadi Anda sudah 20 tahun melakukan ini dan ingin membagikan pelatihan serta pengalaman Anda kembali ke kepolisian North Andover, tempat Anda memulai, benar? Ya, dan kembali ke tempat saya memulai. Dan di sini, tembakan pertamamu meleset dari jarak 2 meter. Benar, jaraknya lebih dari 2 meter, sekitar 5 meter saat itu. 5 meter. Menurut saya. Apakah Anda punya ukuran untuk ini? Tidak, tapi jika tempat tidurnya dipindahkan dan berjalan menyilang dari tempat saya menembak, mungkin sekitar 15. Jadi tembakan pertama, Anda meleset dan mengenai pendingin udara. Apakah itu benar? Tidak, saya tidak tahu kemana pelurunya. Akhirnya, pengacara pembela mengajukan pertanyaan yang menyentuh inti pembelaan. Jika Kelsey menodongkan pistol ke Noonan, lalu Noonan menembaknya di dada, Kelsey seharusnya terjatuh ke belakang. Lalu, kenapa pistol itu ada di bawah kakinya? Pihak pembela menyatakan dia tidak mengarahkan pistol padanya. Dia memegang pistol di depannya. Dia terjatuh ke belakang. Jika pistolnya ada di bawah tubuhnya, apakah ini semacam pistol ajaib? Aku tidak tahu maksudmu. Jika pistolnya ada di sini dan dia terkena dorongan peluru 9 mm hingga terdorong ke belakang, bagaimana pistol itu bisa berada di belakang tubuh dan di bawah kakinya? Aku tidak tahu begitu dia jatuh. Oke, sekarang kita bahas pria yang memulai ini, Justin ya. Tunangan Kelsey, ayah anaknya, masuk pengadilan 30 Juni pagi dan mengajukan permohonan larangan mendekat hingga petugas datang ke rumah. Saat dia naik ke kursi saksi, kesaksiannya sangat emosional dan saat pemeriksaan silang jadi cukup personal. Dia menceritakan awal pertemuannya dengan Kelsey. Itu terjadi pada September 2023. Dia menghubungi saya via Facebook. Dia melihat foto saya yang diunggah di halaman Dinas Pemadam Kebakaran North Andover. Dia akan segera diterima sebagai polisi North Andover dan menghubungi saya lewat Facebook. Bisa dibilang Anda menjalin hubungan dengannya. Ya, kami memang menjalin hubungan dengan sangat cepat. Oke. Apakah suatu saat hubungan itu jadi lebih dari hubungan biasa? Ya, hubungan itu cepat berkembang jadi lebih dari biasa. Kami berdua sama-sama mulai memiliki perasaan dengan sangat cepat, dan itu juga berkembang menjadi sebuah hubungan dengan sangat cepat. Dan sekitar 6 bulan setelah kami pertama kali bertemu, saya dan Kelsey sudah tinggal bersama. Pernah suatu waktu kalian tinggal bersama. Apakah kalian punya bayi? Itu benar. Oke, dan apakah bayinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, sekarang usianya berapa? Dia berusia 13 bulan. Suatu saat saya akan mengarahkan perhatian Anda ke akhir pekan. 28 dan 29 Juli, lalu masuk ke hari Senin tanggal 30, oke? Apakah hubungan Anda sedang tegang? Ya atau tidak? Ya.
Oke, dan sebagai akibat dari itu, apakah Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu pada tanggal 30 Juni hari Senin itu? Saya akhirnya mendapatkan perintah larangan mendekat. Ia memberitahu pengadilan bahwa sebelum hari itu, ia menerima pesan dari Kelsey yang membuatnya khawatir. Pada suatu saat, apakah Anda sama sekali berkomunikasi dengan terdakwa? Ya, Bagaimana caranya? itu dimulai di pagi hari. Itu dimulai lagi, kami saling bertukar pesan, teks, dan juga saling menelpon. Saya sudah meminta untuk menemui putra saya. Saya ingin memastikan putra saya baik-baik saja. Dia sering mengirim pesan mengganggu kepada saya. Pada titik manapun, apakah Anda kembali ke sana untuk mengambil beberapa barang, senjata, atau apapun seperti itu? Ya, sehari sebelumnya saya pergi mengambil senjata api saya karena saya tahu perlu mengambilnya. Saya khawatir terhadap anak saya dan saya pikir nyawanya dalam bahaya dan sangat terancam. Sekarang, bagian tentang kembali ke rumah itu sangat penting karena pihak pembela menyoroti hal itu dan mencecar mereka soal itu saat pemeriksaan silang. Kita akan kembali ke bagian itu nanti. Tapi pada hari penembakan itu, dia mengaku Kelsey berusaha mengajaknya bertemu. Sekarang saya akan mengalihkan perhatian Anda. Sekarang kita sudah sampai pada tanggal 29. Saya akan mengalihkan perhatian Anda ke tanggal 30. Anda telah menyatakan bahwa Anda menelpon dan mengirim pesan kepada terdakwa sepanjang hari itu, benar? Ya. Apakah ada orang yang mencoba membuat rencana? Dia sudah beberapa kali mencoba mengajak saya bertemu di taman umum lewat pesan teks. Dia sudah menghubungi dan berkata, bisakah kita bertemu di taman umum jam 2 siang? Respon awal saya terhadap itu adalah, untuk apa? Dia kemudian lagi-lagi mencoba membujuk saya untuk bertemu di taman umum lagi. Saat itu, saya bilang saya tidak punya bensin, jadi tidak mungkin saya bisa ke sana. Dan dia mencoba untuk bertemu di beberapa kesempatan. Dan saya bilang saya tidak nyaman, saya tidak merasa nyaman sendirian denganmu. Pada suatu titik, apakah Anda pergi ke North Andover? Ya, saya pergi ke sana. Kenapa? Saya merasa bahwa nyawa putra saya dalam bahaya besar dan bahwa bahaya yang akan segera terjadi bisa menimpanya di tangan Kelsey. Dan inilah momen yang benar-benar penting dan bagaimana semuanya terjadi. Saat Kelsey sedang di lantai atas bersama Noonan, ibunya ternyata sudah tiba di rumah dan sedang menggendong bayi di lantai bawah. Jadi Justin dan adiknya Courtney, mereka datang, mereka masuk, Courtney membawa bayi itu keluar ke mobil. Justin masuk lagi untuk mengambil koper di ruang bawah tanah. Lalu, sepertinya dia mendengarnya. Momen yang kami tunjukkan kepada Anda sebelumnya dari rekaman kamera pengawas ini, di mana Justin mengatakan bahwa dia sedang berada di ruang bawah tanah ketika dia mendengar sesuatu, dan itu mengubah segalanya. Saya langsung mendengar perintah dari seorang petugas. Saya mendengar seorang petugas berteriak, "Berhenti, jangan lakukan itu." Pada saat itu, saya yakin mendengar beberapa letusan tembakan dan saya mendengar Ibu Kelsey berteriak. Saya masuk ke kendaraan saya dan sempat bertatapan singkat dengan petugas Houston yang sedang mengambil tas medis dari mobil patroli. Saya masuk ke truk saya dan langsung memutar balik lalu melaju ke arah asal saudari saya tadi berlari. Begitu saya sampai di ujung lain sekolah, saya menghentikan kendaraan saya dan pada saat itu saya tidak melihat ke arah mana saudari saya pergi. Saya berdiri di luar mobil, berteriak memanggil namanya berulang kali, tidak yakin di mana atau apakah dia baik-baik saja. Apakah dia pernah muncul? Dia memang muncul. Dia berlari keluar dari belakang rumah lain di seberang sana dan dia berlari menuju saya. Apa yang terjadi saat dia tiba? Dia masuk ke dalam kendaraan dan kemudian kami dengan cepat melaju di jalan untuk menjauh ke arah Mass Ave di North Andover. Pihak pembela lalu membawa Justin ke hari sebelum penembakan, 29 Juni, saat segalanya mulai menarik. Kamu ke rumah itu tanggal 29 untuk ambil senjatamu, kan? Ya. Itu sebenarnya brankas kakekmu, kan? Ya, Pak. Dan kamu ingin membawa itu bersamamu, bukan? Ya, benar, Pak. Kamu mengeluarkan senjata Kelsey dari brankas dan meletakkannya di tempat tidur agar hanya mengambil senjatamu dan brankas kakekmu, benar? Saya tidak mengambil brankas senjata itu, Pak. Bukankah itu memang niatmu sampai Kelsey memintamu untuk tidak melakukannya? Saya memang meninggalkan brankas senjata itu ya, Pak. Kamu meninggalkannya karena Kelsey memintamu untuk meninggalkannya karena dia butuh tempat yang aman untuk menyimpan senjatanya, benar? Saya tidak tahu apakah itu memang maksudnya, Pak. Jadi kenapa itu penting? Karena Justin bilang dia takut akan nyawa anaknya.
dia begitu ketakutan sampai dia pergi ke pengadilan untuk mendapatkan surat perintah larangan mendekat. Sehari sebelumnya, dia masuk ke rumah Kelsey, memindahkan senjatanya, dan meninggalkannya di sana. Pihak pembela bertanya, jika dia memang berbahaya, mengapa kamu meninggalkannya dengan senjata? Mereka juga mempertanyakan kredibilitas Justin dari sudut lain. Pekerjaannya, yang terpenting, dia sedang atau setidaknya tampaknya diselidiki atas sesuatu yang diduga terekam dalam video. Pak, Anda tidak dijadwalkan dan tidak dapat bekerja di departemen itu, benar? Ya, Pak. Dan alasan Anda diskors atau cuti administratif, apapun sebutannya, adalah karena Anda telah tertangkap berkali-kali di video sedang menggunakan narkoba. Itu melanggar kebijakan departemen dan kota Anda, benar? Tuduhan telah diajukan terhadap saya dan pihak kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menyelidiki hal tersebut. Jadi itu berarti ya? Iya, Pak. Oke, jadi taruhannya adalah jika hakim memihak pihak penuntut dan percaya cerita Patrick Noonan bahwa Kelsey mengarahkan pistol kepadanya dan menarik pelatuk, dia bisa dihukum hingga 10 tahun penjara. Jika hakim percaya pembelaan bahwa dia tidak pernah mengarahkan pistol itu kepada siapapun, ini hanya kesalahan dan semuanya terjadi dalam situasi panik, dia akan bebas. Anda dapat menonton liputan lengkap tentang kasus ini di YouTube Law and Crime. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Kami juga menayangkan episode Sidebar di sana. Ikuti saya di X, Instagram, dan acara JC Weber Live di News Nation, Senin Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa.